Para penumpang kami yang terhormat, mohon perhatian. Selamat datang dalam pesawat Isma Farsi dengan tujuan kawasan wilayah Batara, Jatim. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Saat ini Anda bersama dengan Baswara. Halo kawan Baswara, selamat datang di podcast Baswara, Batara Jatim Bersuara. Bersama saya, Sela Adisa Rosalin, sebagai staf ahli kajian strategi Batara Jatim periode 2020-2022, dan rekan saya, Valentina Nurusafana, selaku tim staf ahli kajian strategi periode 2020-2022. Baik, dalam episode kali ini kita akan mengupas secara tuntas mengenai payung hukum yang selama ini diperjuangkan, yakni terkait RUU Kefarmasian. Dan kali ini kami kedatangan Kak Justin dan Kak Imam yang akan menemani kami dalam membahas terkait RUU Kefarmasian ini. Kak Justin adalah salah satu ketua IGPG Jawa Timur pada periode 2018 hingga 2021, dan beliau sekarang menjadi apoteker di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Kemudian ada Kak Imam, beliau adalah Ketua IGPG NTB dan sekarang menjadi penanggung jawab dan owner dari Apotik Lazam serta juga apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima. Kami ucapkan selamat datang untuk Kak Justin dan Kak Imam, dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya bisa menghadiri podcast Baswara. Dan sebelumnya, bagaimana kabarnya, Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah diundang di acara podcastnya Baswara ya. Ya, benar sekali. Baik, mungkin bisa langsung kita ke pertanyaan pertama nih, Kak. Nah, dengan adanya peraturan atau undang-undang terkait profesi kefarmasian, nah kiranya apakah masih dibutuhkan sih payung hukum yang lebih kuat dengan segala aspek terintegrasi di dalamnya? Dan jika memang iya, peraturan atau undang-undang seperti apa sih yang dibutuhkan? Mungkin dari Kak Justin terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjutkan oleh Kak Imam. Mungkin saya bisa nambah perkenalan sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Justin, saya Ketua IWBG Jawa Timur, yang mungkin sebentar lagi akan bergantian, tapi kita bisa bahas sedikit tentang apa saja yang sudah kita lakukan, khususnya terkait dengan undang-undang kefarmasian, gitu ya. Baik. Jadi kalau dari kegiatan yang sudah pernah kita lakukan sih, pada tahun 2019 akhir, itu kita sudah pernah buat payung hukum di dunia kefarmasian. Menurut kami penting ya, karena ini untuk mewadahi profesi kita, atau mungkin dari skupnya lebih luas, tidak hanya untuk praktek saja, tapi juga semua hal yang berkaitan dengan tenaga kefarmasian, gitu ya. Nah, memang karena hukum itu ada stratanya, ya, ada dari undang-undang, kemudian di bawahnya lagi itu ada PP, kemudian di bawahnya lagi ada Permenkes, sedangkan di bagian UU-nya yang di bawahnya Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, gitu ya, itu kan belum ada di situ untuk farmasi khususnya. Yang sudah ada itu kan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Kita memang sudah ada masuk di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Tapi untuk melindungi atau payung hukumnya dari khususnya di tenaga kefarmasian itu sendiri, nah ini yang perlu kita perjuangkan. Saya rasa sih masih perlu diperjuangkan ya, supaya jelas pada saat kita akan berpraktek atau mungkin untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan yang mengatur selain tentang praktek itu sendiri, regulasi tentang pendidikan dan yang lain-lain itu juga perlu diatur, khususnya selain di Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Saya rasa seperti itu. Saya tanggapi sedikit. Jadi memang penting adanya Undang-Undang Kefarmasian ini, karena memang kita berbicara regulasi yang benar-benar bisa mengatur bagaimana kita bekerja dan bagaimana melindungi diri kita sebagai profesi kefarmasian. Jadi
undang-undang kefarmasian memang harus goal karena memang sudah banyak PP yang keluar, Permenkes yang keluar yang membahas tentang tenaga kefarmasian, tetapi yang memang secara spesifik membahas tentang itu belum ada undang-undang yang sudah undang-undang yang memberikan perlindungan untuk tenaga kefarmasian. Jadi di sini memang kita harus sama-sama memperjuangkan itu karena ini penting juga untuk masa depan teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam tahap menuntut ilmu. Jadi kan setelah itu bisa, kalau undang-undang ini goal kan, jadi teman-teman bisa lebih enak untuk berpraktek. Kalau kita berbicara masalah undang-undang, memang prosesnya sangat panjang ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa lebih fokus lagi, lebih maksimal lagi untuk memperjuangkan undang-undang bisa goal. Ya, menyambung dari pertanyaan tadi, bagaimana sih pandangan dari Bapak atau Ibu atau Kak Justin atau Kak Imam terkait dari RUU kefarmasian tadi itu? Ya, mungkin Mbak Justin dulu. Saya dulu. Pandangannya maksudnya gimana nih? Pandangan apa? Tadi kan sudah dibahas nih terkait undang-undang atau regulasi terkait farmasi. Nah, beberapa waktu lalu kan sempat digembar-gemborkan terkait rancangan undang-undang kefarmasian. Nah, tanggapannya dengan adanya rancangan undang-undang kefarmasian ini seperti apa gitu, Kak? Oh iya, oke. Kembali lagi ya, kita membuat undang-undang kefarmasian itu kan sebagai payung hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini. Kita kan paling tinggi masih ada di PP tentang pekerjaan kefarmasian itu ya. Nah, sedangkan yang untuk undang-undangnya yang lebih tinggi di atasnya PP itu belum ada. Nah, kebetulan sudah mulai dibuat draft rancangan undang-undang kefarmasian ini sebenarnya sudah lama, gitu ya. Dari awalnya dari guru besar salah satu universitas, tahu saya salah satu universitas di Surabaya membuat rancangan undang-undang kefarmasian, kemudian akhirnya dilakukan pembahasan dan sebelumnya itu kan pada tahun 2019 sudah sempat mencuat ya, akan dimasukkan di Prolegnas 2020 kalau nggak salah ya. Nah, memang isi dari draft undang kefarmasian ini menyangkut dari semua aspek kefarmasian, gitu ya. Tidak hanya dari segi tempat praktek kita, tapi juga mulai dari segi siapakah tenaga kefarmasian itu sendiri itu diatur, gitu. Penting sekali sebetulnya buat kita, masih penting sekali dan memang masih perlu dibahas lagi. Waktu itu sebetulnya sudah sempat dijadikan pembahasan pada tahun 2019 kan setelah kita FGD, kemudian dibahas di tim ad hoc-nya PDIAI Jatim itu sendiri ya. Kemudian draftnya hasil pembahasan tadi. Kemudian pada tahun 2020 sempat Pak Nurul Falah itu datang ke Surabaya waktu itu. Kita dari PDIAI Jatim juga sudah menyampaikan usulannya. Tapi setelah itu kalau nggak salah pandemi. Bulan Februari kan ya, 2020 ya pandemi ya. Mulai masuk pandemi. Waktu itu Pak Nurul Falah sekitar bulan Januari ya tahun 2020 datang ke Surabaya. Kita waktu itu bahas tentang PMK yang sempat ramai, tapi juga kita menyampaikan ada draft RUU kefarmasian itu. Nah, ternyata di situ juga masih banyak yang harus digodok supaya bisa melindungi kita sebagai apoteker atau tenaga kefarmasian untuk berpraktek gitu ya. Karena kita kan luas sekali cakupannya. Jadi pekerjaan kefarmasian itu sangat luas, tempat prakteknya banyak sekali. Mulai dari segi pembuatan atau produksi gitu ya, kemudian dari segi distribusi dan pelayanan. Pelayanan kefarmasian itu kan juga mulai dari apotik, kemudian klinik, puskesmas, rumah sakit gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak diatur bahwasannya yang megang nanti itu apoteker, khawatirnya dengan tidak adanya undang-undang bisa diambil alih oleh tenaga kesehatan yang lain. Dan ini akan mengurangi tempat bekerjanya teman-teman sekalian gitu kan ya. Jadi penting sekali wadah
payung hukum bagi masa depan kita, masa depan apoteker. Gitu. Saya rasa itu. Jadi tetap harus dikawal dan memang nggak mudah ya. Kita mendorong, tapi kita juga perlu memberikan masukan sesuai dengan jalurnya, gitu ya. Saya rasa itu. Mungkin bisa ditambahkan sama Kak Imam. Ya, kalau bicara isi RUU yang ini, yang nama juga rancangan, masih banyak lah pasti kekurangannya gitu. Jadi pasti ini akan menjadi bahan evaluasi kita bersama. Terus terkait undang-undang memang benar, kita sangat butuh istilahnya yang bisa menjadi tameng untuk kita, karena kan sekarang selama ini kan yang keluar hanya PP, PMK yang terkait kefarmasian, jadi itu bisa dirubah, sangat gampang dirubah gitu, karena banyak sekali muncul PMK yang menjadi kontroversial, akhirnya merugikan teman-teman kefarmasian. Jadi harapannya memang undang-undang ini bisa goal, dan kalau bicara undang-undang prosesnya banyak lah, karena ini baru rancangan juga, jadi kita harus butuh waktu untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan, karena di dalam situ memang kompleks isinya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita tuh dilindungi sebenarnya dalam undang-undang itu. Memang yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana undang-undang ini bisa goal dan disahkan. Itu menjadi PR kita bersama, karena harapannya dengan adanya undang-undang ini teman-teman khususnya tenaga kefarmasian itu lebih merasa terlindungi gitu dalam melaksanakan prakteknya. Karena sekarang jujur saja khususnya apoteker, karena memang saya di apoteker, karena dalam undang-undang kefarmasian itu tidak hanya membahas tentang apoteker, banyak tenaga teknis kefarmasian, mulai dari tenaga pendidik tenaga kefarmasian, tenaga teknik farmasian, bahkan sampai asisten tenaga teknik farmasian itu diatur dalam rancangan undang-undang itu. Jadi memang kalau bicara dalam praktik keseharian, memang kita sangat kecil harapannya untuk bisa menunjukkan diri kita, karena memang tidak ada undang-undang yang bisa menguatkan itu gitu. Apalagi kerja di rumah sakit, waduh, ini kita kayak nggak punya cakar untuk melakukan sesuatu yang memang itu menjadi hak dan kewajiban kita gitu. Jadi harapannya memang ke depan undang-undang ini bisa goal, ya semoga lah kita sama-sama, ini harapan kita bersama, dan ini bisa menjadi PR kita sama-sama. Mungkin IEPG nanti bisa membantu teman-teman Isma Farsi juga ikut turut serta dalam menggolkan RUU. Itu sih tambahan saya. Nanggepin sih dari yang disampaikan oleh Kak Imam gitu ya. Dan karena tadi yang disampaikan oleh Kak Imam itu isinya adalah sangat kompleks ya. Mulai dari pendidikan tinggi farmasi juga ada di dalam RUU kefarmasian gitu ya. Oleh karena itu di dalam undang-undang ini memang butuh proses, karena kita harus merangkul semuanya gitu ya. Jadi kenapa prosesnya panjang kan? Kalau mungkin dari mahasiswa sekalian, kenapa sih kok lama gitu kan ya? Kok nggak maju-maju? Kok diundur lagi? Kok ternyata nggak jadi? Saya rasa memang butuh benar-benar matang ya digodoknya ya. Kemudian butuh semuanya duduk bersama, karena farmasi itu pekerjaannya luas sekali gitu. Mulai yang tadi sudah kita sampaikan ya, mulai dari pendidikan tingginya juga ada kepentingan di dalam, bukan kepentingan ya, ada juga masuk di dalam undang-undang kefarmasian, rancangan undang-undang tadi. Kemudian tadi juga ada dari tenaga teknis kefarmasiannya juga dimasukkan. Itulah kenapa benar-benar butuh waktu, butuh proses. Karena apa? Nanti kalau sudah goal istilahnya, ini juga dibutuhkan suatu komitmen dari apoteker itu sendiri. Kita sudah dilindungi oleh payung hukum, tapi waktu praktek, apakah kita memang betul melakukannya sesuai dengan undang-undang gitu ya, sesuai dengan hak dan kewajiban. Nah, jadi harus komprehensif lah istilahnya. Makanya butuh proses. Gitu. Memang harus benar-benar matang lah persiapannya. Ya, matang persiapannya, betul. Nah, melihat isi yang begitu kompleks ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kira-kira siapa sih yang diuntungkan gitu dengan adanya RUU kefarmasian ini gitu? Saya rasa
Kak Imam dulu. Saya mau duluan. jawab? Oh ya, Ya. boleh. Kalau bicara diuntungkan, pasti semua diuntungkan karena ini kan seperti yang dijelaskan tadi, mulai dari teman-teman pendidikan kefarmasian sampai teman-teman praktek di lapangan itu sama-sama dilindungi oleh undang-undang ini. Jadi kita tidak bisa tidak bisa menafikan bahwa memang undang-undang ini harus ada gitu. Karena selama ini kita juga bekerja hanya paling yang ada kan hanya PP dan Permenkes yang memang bisa sama, belum ada ya undang-undang itu pun undang-undang tenaga kesehatan dan khusus kefarmasian itu bisa. Tapi saya itu sebenarnya masih banyak harapan sih sebenarnya untuk teman-teman khususnya tenaga kefarmasian, karena kita bicara undang-undang ini tapi implementasi di dalam prakteknya memang masih banyak yang kurang sekali gitu. Jadi memang kadang undang-undang ini yang kita harapkan seperti ini, tapi implementasi dalam lapangannya berbeda gitu oleh teman-teman. Jadi kalau bisa sih dari diri kita masing-masing dulu deh, bagaimana sih tenaga kefarmasian yang baik gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi kalau bicara keuntungan ya semua diuntungkan lah pastinya. Betul. Jadi menanggapi oleh yang disampaikan oleh Kak Imam ya, siapa yang diuntungkan kalau kita kemarin mereview satu-satu. Jadi waktu FGD kemarin benar-benar direview nih satu-satu per kalimat itu kita review satu-satu. Waktu itu di tahun 2019. Jadi memang di dalam rancangan undang-undang ini berusaha merangkul semuanya, gitu ya. Harapannya gimana semuanya apoteker ini atau mungkin tenaga kefarmasian ya, karena bukan hanya apoteker saja, bagaimana tenaga kefarmasian yang bekerja dalam aspek dalam aspek farmasi itu bagaimana bisa diberikan wadahnya di rancangan undang-undang ini gitu ya. Semuanya itu harapannya bisa terpenuhi, bisa sama-sama bukan diuntungkan ya, terpayungi dengan adanya rancangan undang-undang ini. Nah, itu mungkin yang menyebabkan tidak mudah dalam menyusunnya itu. Jadi harapannya memang bisa merangkul semuanya. Karena mulai dari semua aspek ya, tidak hanya menyangkut praktek kefarmasian itu sendiri, tapi juga sebelum praktek juga sudah diatur di rancangan undang-undang. Dan kemudian memang saya rasa waktu kemarin kita review ada satu bagian yang namanya hak dan kewajiban. Memang hak dan kewajiban itu penting sekali ya. Kemarin waktu kita lihat untuk hak dan kewajibannya lebih ke arah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan farmasi atau mungkin bagaimana mendapatkan sediaan farmasi gitu ya. Tapi juga sebetulnya perlu ditambahkan juga hak dan kewajiban kita sebagai tenaga kefarmasian supaya pada saat kita bekerja atau mungkin kita melakukan praktek kita melakukan sesuai dengan kewajibannya dan kita mendapatkan hak itu dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Salah satu hak yang namanya bekerja atau mungkin melakukan praktek, salah satu haknya itu kan untuk mendapatkan imbalan jasa gitu ya. Dan itu saya rasa juga penting sekali pada saat kita melakukan pekerjaan. Tapi juga jangan lupa pada saat kita melakukan kewajibannya ini harus jelas apa yang ada sesuai dengan undang-undang, sehingga pada saat kita berpraktek kita melakukannya profesional dan ada hukumnya gitu ya. Mengikat, jadi hak dan kewajiban itu perlu mengikat pekerjaan kita supaya pada saat kita berpraktek kita lebih profesional. Ya apalagi kan ini RUU ini kan banyak kepentingan juga sih Mas. Benar kata Mbak Justin tadi. Bukan banyak kepentingan sih Mas. Pengennya mewadahi semua kepentingan itu. Ya banyak organisasi yang terlibat kayak IAI, PAVI, APTFI, jadi banyak organisasi terlibat. Jadi memang istilahnya semua komponen-komponen memang harus sama-sama sepakat, sama-sama satu visi untuk menggolkan RUU. Ya baik. Kemudian apa saja sih hambatan yang dalam mewujudkan RUU kefarmasian itu? Ya, boleh saya
menimpali dulu ya. Jadi kalau misalkan untuk hambatan, kalau untuk di pusat sendiri kita kurang tahu ya hambatannya apa. Yang jelas memang masih dibahas gitu ya. Jadi kemarin mulai dari tahun 2019 itu kan sudah mulai ada pembahasannya. Kemudian dibawa di tahun 2020, ternyata pandemi waktu itu. Sepertinya itu salah satu masalah juga gitu ya. Karena pada saat pandemi benar-benar chaos ya. Apalagi waktu itu dunia kefarmasian itu kan juga disibukkan karena pandemi itu penyediaan alkes, kemudian penyediaan obat, ya, yang terkait juga nggak hanya di sektor di rumah sakit saja gitu ya, bahkan hingga ke apotek, distribusi semuanya terlibat gitu ya. Dan itu mungkin salah satu hambatan yang besar saya rasa karena pandemi. Nah akhirnya karena sebetulnya sudah dibahas dan masing-masing PD setahu saya waktu itu sudah ditanyakan usulan-usulannya oleh PP. Nah yang kemarin ini kan terakhir ada PIT Hisfarsi dan Mukernas IAI ya. Saya rasa itu juga ada bagian khusus di Mukernas yang membahas tentang RUU juga gitu. Jadi memang sebetulnya masih dibahas. Dan memang karena ya itu tadi, karena memang banyak faktor, banyak sektor yang harus dilindungi di dalam rancangan undang-undang, itulah yang menyebabkan mungkin butuh proses untuk menggodoknya. Ya, betul sih. Jadi karena pembentukan undang-undang itu banyak proses yang harus dilewati. Bahkan termasuk proses politis juga tetap masuk ke dalam itu. Jadi dalam undang-undang pun kita mau masuk karena kan kita harus mengajukan ke DPR dulu. DPR harus dibahas di dalam komisinya dan segala macam, nanti baru disahkan oleh presiden. Jadi proses memang sangat lama. Jadi ada unsur-unsur politis yang memang harus kita selipkan di dalam perancangan undang-undang tersebut. Jadi ya kedepannya semoga mungkin salah satu dari teman-teman kita ini ada yang jadi anggota DPR gitu kan ya. Jadi bisa gampang untuk menggolkan undang-undang kefarmasian. Jadi memang tidak terlepas dengan hal-hal politis. Ya, iya, yang jarang juga kan kalau dokter itu kan banyak ya yang ngambil hukum kedokteran gitu ya. Farmasi mungkin bisa ngambil hukum tentang kefarmasian karena memang kita juga membutuhkan perlindungan hukum, dan bahkan sampai sekarang saya bekerja pun mungkin kadang masih perlu dikasih tahu gitu ya, apa ya kira-kira apa yang tidak sesuai dengan hukum atau bagaimana. Karena gini sih Mbak Justin, jadi banyak sekali teman-teman apoteker khususnya ya, di saat diajak untuk ngobrol tentang undang-undang dan tetap bengiknya itu kadang memang ilmunya agak kurang di situ. Iya. Makanya butuh ada yang ngambil masalah undang-undang itu sendiri gitu. Ada sih beberapa sudah, tapi kurang banyak ya kayaknya ya. Yang ngambil jalur hukum. Ya. Kak Imam dan Kak Justin habis ini nanti kita nyusul di belakangnya. Oke. Baik. Dan nanti jangan lupa jadi politikus juga. Kalau sudah sukses ya Kak Imam jadi politikus ya. Membawa apoteker. Baik. Karena kita kan belum pernah nih apoteker jadi apa menteri kesehatan kan belum pernah. belum. Dokter ini ya kan ya. Cita-cita boleh, cita-cita. Mungkin salah satu dari adik-adik nanti ya. Amin. Doanya Kak dan dukungannya. Ya. Baik. Nah, berbicara terkait RUU Kefarmasian nih. Apa saja upaya progresif yang mungkin sudah dilakukan atau sedang berjalan atau sedang dipersiapkan untuk mewujudkan RUU Kefarmasian ini agar segera disahkan atau setidaknya masuk dalam prioritas dari prolegnas prioritas di tahun 2022. Yang Kak Imam tahu gimana ya Kak Imam, boleh diceritakan? Kalau saya sih memang sejauh ini kan memang sempat kemarin bakal masuk prolegnas itu kan. Memang pertama pandemi itu, jadi kalau bicara kesiapan kita memang kayaknya kita sudah sangat banyak persiapan untuk menggolkan itu. Yang saya tahu sih itu ya. Jadi cuma memang ini mungkin kekurangan pandangan saya sih
kayaknya kurang adanya komunikasi hati ke hati dengan DPR yang ada di sana gitu, jadi memang agak kurang di situ. Jadi untuk menggolkan itu istilahnya ini kan akses orang dalam sih sebenarnya kalau untuk undang-undang ini ya. Jadi sebagaimanapun persiapan kita ya kita harus tahu sendiri seperti apa ya Indonesia ini. Jadi kalau kita nggak punya akses yang lebih kuat di dalam sana emang agak susah untuk menggolkan itu. Kalau bicara persiapan, saya yakin teman-teman PP itu sangat siap untuk menggolkan itu. Apalagi di RU itu kan sangat kompleks sekali isinya gitu. Jadi banyak banyak unsur-unsur yang bisa terlindungi di dalamnya. Dan akhirnya memang itu harus kita kita sama-samakan visi dan misinya. Jadi jangan sampai orang-orang yang di dalamnya memiliki kepentingan di dalam undang-undang itu, dalam arti kepentingan dalam tanda kutip, kepentingan dalam hal yang baik, itu bisa sama-sama istilahnya bisa sama-sama untuk berjalan, bisa sama-sama untuk bagaimana undang-undang ini bisa goal ke DPR itu, pengajuan prolegnas itu. Jadi memang harus ada bantuan istilahnya ya, kekuatan yang lebih lah untuk lebih cepat untuk menggolkan. Ya semoga berharap aja lah nanti teman-teman PP lebih maksimal lagi untuk berusaha untuk menggolkan ini RUU. Ya, memang kalau sejauh ini kami tahunya adalah tentang pembahasan dari rancangan undang-undang itu sendiri ya. Kalau dibahasnya sih sudah dibahas. Dari IEPG Jatim juga kita juga sudah pernah memberikan usulan, kemudian dari PDIAI Jatim juga sudah dibawa ke pusat gitu ya, dibawa ke PP. Kemarin terakhir juga sepertinya ada pembahasan di Mukernas IAI sepertinya ya. Cuman untuk masalah gimana ke DPR-nya itu yang saya juga belum tahu sejauh mana. Yang jelas ya, memang selain dibahas juga memang perlu diusahakan sih lebih kuat lagi usahanya supaya bisa goal masuk ke prolegnas. Perlu ada pendekatan khusus ya? Ada pendekatan khusus. Oke, baik. Ya kalau dari Kak Imam gitu emang harus didekati khusus ya Kak. Iya. Ya kayak saya sampaikan tadi memang harus ada unsur-unsur politis yang harus kita selipkan di dalam pengajuan RUU itu. Oke, baik. Kemudian kita telah membaca ya draft RUU dari kefarmasian. Apakah ada yang perlu dibenahi atau diperbaiki dari draft RUU kefarmasian yang sudah beredar tersebut? Kalau yang untuk draft, yang saya tahu hingga di tahun 2020 kemarin yang kita baca, itu mungkin yang perlu ditambahkan di bagian hak dan kewajiban. Yang seperti tadi kita sampaikan, bahwa kita perlu pembahasan khusus tentang hak dan kewajiban bagi tenaga kefarmasian itu sendiri. Sepertinya hak dan kewajibannya masih untuk bagaimana masyarakat itu mendapatkan sediaan farmasi, tapi belum yang untuk mengatur hak dan kewajiban dari bagaimana tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaannya. Saya rasa itu, karena hak dan kewajiban itu penting ya. Kalau misalkan disampaikan di undang-undang itu kan sebagai dasar kita dalam melakukan pekerjaan gitu ya. Kewajibannya apa, bekerja sesuai dengan tugasnya gitu ya. Dan memang haknya kita apa. Jadi kalau misalkan hak kita diambil oleh orang lain, nah itu kita bisa perjuangkan. Gitu. Banyak sih sebetulnya yang bisa dibahas untuk tambahan-tambahannya, tapi yang saya rasa yang paling penting itu hak dan kewajiban yang perlu. Ya, namanya juga rancangan kan ya. Masih banyak masukan-masukan yang perlu kita tambahkan di dalam. Ya. Kayak ada beberapa itu kayak tenaga kefarmasian gitu kan. Nanti teman-teman yang hanya S1 farmasi nanti kemana tuh kalau nggak lanjut apoteker kayak gitu lah, banyak di sana itu. Kan banyak teman-teman sekarang kan yang hanya sebatas S1 farmasi tapi nggak lanjut apoteker. Dalam undang-undang tuh kayaknya nggak ada bahas deh tentang S1 farmasi. Sepertinya yang ada tuh hanya D3. Kalau S1 farmasi nanti kalau misalkan mau praktek sepertinya masuknya di tenaga teknis kefarmasian. Farmasian ya, oh ya. Tapi ya.
Oh iya, Tapi kemarin nggak terlalu spesifik sih di dalam ini. Saya bacanya gitu sekilas ya. Tapi kurang tahu juga kalaupun ada penjelasan di bawahnya. Kalau di situ kan hanya tertera hanya D3 kefarmasian sama D3 analisis makanan farmasi kalau nggak salah. S1 farmasi nggak masuk kalau nggak Iya, salah. kemarin sempat menjadi perbincangan pasal 1 ayat 14 kalau nggak salah, itu S1 farmasi tidak dimasukkan dalam tenaga teknik farmasian gitu, dan masih dikaji kembali terkait hal tersebut. Kiranya nanti bagaimana S1 farmasi ini yang belum bisa melanjutkan apoteker, karena memang prodi apoteker di Indonesia sendiri begitu minim dan perbandingannya sangat jauh dengan prodi S1 farmasi gitu. Nah, Banyak ya ada belum ada sih Mas. iya. Nah, mungkin balik lagi ke RUU Farmasian. Nah, apakah benar kualitas sumber daya manusia dalam hal ini profesi apoteker dalam implementasinya di masyarakat itu berpengaruh pada perwujudan RUU Kefarmasian. Nah, bagaimana sih upaya untuk mengajak seluruh rekan sejawat dalam meningkatkan peran apoteker di masyarakat? Nah, sebelum menginjak pertanyaan ini, ada satu pertanyaan yang apa ya, mungkin teman-teman pengen tahu nih, apakah dari rekan sejawat sendiri, dari apoteker itu sudah sepenuhnya mengetahui dari, draft RUU Kefarmasian ini? Atau hanya beberapa sejawat saja yang memang, memiliki rasa peduli dengan RUU ini atau memang sudah merata gitu? Kak Imam dulu deh yang jawab. Oh iya. Kalau bicara implementasi terkait RUU itu kan kalau harapannya sih ya harus disesuaikan dengan implementasi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dalam pekerjaan kita sebagai tenaga kefarmasian. Jadi cuma memang kenyataannya banyak teman-teman yang masih kurang apa ya, kurang bisa menerapkan hal-hal seperti itu. Jadi kadang entah kenapa ya, nggak tahu kenapa nanti mungkin teman-teman kefarmasian pada saat kuliah mungkin terlalu fokus dengan praktikumnya, jadi pada saat praktik itu agak kurang peka dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau bicara pengetahuan tentang undang-undang juga saya rasa sangat minim teman-teman yang sudah khususnya teman-teman apoteker ya, khususnya teman-teman apoteker yang sudah melaksanakan praktek di lingkungan kerjanya masing-masing. Jadi sangat minim sekali ya menurut saya, apalagi mengimplementasikan jadi nggak usah jauh-jauh deh, contoh kecil seperti ini aja lah. Di apotik kita punya slogan no pharmacist no service, misal seperti itu ya. Contohnya di apotik mungkin bisa dicek deh, mungkin teman-teman di apotik kalau mau datang ke apotik tanyain apotekernya ada apa enggak. Dan mungkin kebanyakan, dan mungkin tidak semua ya, tapi kebanyakan apoteker tidak ada di tempat. Makanya khususnya di teman-teman di PDNTB sendiri juga sekarang lagi gaung-gaungnya apoteker pemilik apotik. Jadi memang hampir sekarang teman-teman apoteker tuh banyak memiliki apotek. Apalagi sekarang kan kita didukung dengan perizinan, memang agak menggampangkan teman-teman apoteker tuh membangun apotek sendiri. Sekarang perizinan lebih gampang dibanding kita bekerja sama dengan PSA gitu. Nah, kalau implementasi memang sangat minim lah ya menurut saya, karena ini kembali pada diri individu masing-masing. Kita juga dulu waktu kuliah kan pernah belajar etika kefarmasian dan segala macam. Jadi memang menurut saya agak minim lah penerapan undang-undang tersebut gitu. Jadi harapannya ya kalau menurut saya kita harus seandainya ini undang-undang goal, tapi dari sekarang deh kita wujudin bahwa ya ini loh kita tunjukin bahwa kita tuh ada gitu, kita tuh bisa berguna untuk masyarakat, bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Itu sih menurut saya. Jadi ya nanti teman-teman yang nanti insya Allah calon apoteker, semoga bisa sampai apoteker nanti. Jadi harapannya kita bisa benar-benar berpraktik secara bertanggung jawab sih. Itu karena menurut saya. Benar kata Kak Imam. Dalam melakukan praktek kita harus bertanggung jawab.
Jadi memang itu merupakan salah satu tugas kita sebagai apoteker muda ya. Jadi IYBG itu kan salah satu wadah untuk apoteker muda Indonesian Young Pharmacist Group, di mana isinya adalah apoteker di bawah usia 35 tahun. Nah, saya rasa memang pada saat kita masih muda kita punya ini ya, biasanya lebih idealis gitu ya. Nah, diharapkan idealismenya itu terutama adalah supaya bekerja secara profesional, seprofesional mungkin gitu ya. Dalam artian kalau memang prakteknya di apotek, ya tolong bekerja secara profesional di apotek. Kalau memang bekerja profesional di rumah sakit, ya silahkan bekerja secara profesional di rumah sakit gitu ya. Jadi memang harapannya kita sebagai anak muda ini adalah agent of change. Kita yang bekerja sekarang, sebagai yang berprofesi sekarang, benar profesional, menunjukkan eksistensi kita, gitu ya. Terus yang masih akan berproses mau jadi apoteker nih, gitu, masih sekolah, masih kuliah, itu harapannya punya cita-cita bahwa pada saat nanti bekerja benar-benar mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan, gitu ya. Mungkin kadang-kadang salah satunya kenapa banyak yang merasa belum benar-benar bisa mengimplementasikan karena pada saat kuliah mungkin kita masih rancu ya, mau jadi apa sih nanti waktu lulus gitu. Karena memang sektor pekerjaan kita lingkupnya luas sekali. Luas mulai dari segi pembuatan, dari industri ada, kemudian dari segi pengawasan itu bisa masuk ke Badan POM ya. Kemudian dari segi distribusi juga banyak, ada obat, ada alkes gitu. Dan juga memang farmasi ini antara dua hal ya, kesehatan gitu ya, orientasinya ke pasien atau masyarakat, dan juga ada unsur keuntungan juga, bisnis juga. Itu juga salah satu hal yang kadang-kadang mungkin mau berpraktek secara benar-benar profesi gitu ya, mementingkan kepentingan pasien, tapi juga gimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan gitu. Itu yang mungkin menyebabkan orang jadinya mau bisa dapat untung itu kadang-kadang nggak susah juga gitu. Tapi kalau misalkan sejauh mana teman-teman sejawat itu tahu tentang rancangan undang-undang ini, kadang-kadang juga yang care terhadap profesi kita itu juga nggak semuanya ya. Itu tadi balik lagi karena memang pekerjaannya kita banyak sekali gitu ya, dan kadang-kadang yang care itu juga yang butuh surat registrasi ya untuk bekerja, butuh surat izin, biasanya mereka akan lebih peduli. Tapi ada juga tempat-tempat praktek yang dia itu nggak perlu surat izin, biasanya akan lebih tidak peduli terhadap organisasi kita gitu. Jadi mungkin yang nggak tahu adalah yang nggak peduli tadi, tapi kalau misalkan yang peduli ya saya rasa juga sudah pada tahu bahwa kita memang membutuhkannya untuk istilahnya kayak pegangan kita gitu dalam melakukan praktek. Saya rasa itu. Ya sih. Paling orang-orang yang benar-benar terlibat langsung dalam kayak kepengurusan. Ya. Kayak ya teman-teman pengurus di BD paling itu sih yang peduli. Setelah itu paling ya nanti nyari kita pada saat nyari bikin rekomendasi untuk praktek kayak gitu itu paling. Ya. Jadi nggak semua. Jadi apalagi kalau sudah deket-deket rekomnya mati gitu baru nyari. Ya. Jadi memang saya rasa memang kalau misalkan kita bekerja itu dengan labelnya, kita butuh surat mungkin butuh surat tanda untuk melakukan izin praktek gitu. Karena nggak semua sepertinya butuh surat izin praktek. Ya, kayak kerja-kerja di dinas kan. Itu mungkin juga yang perlu diatur juga, gitu, supaya kita bisa lebih peduli dengan organisasi kita. Ya, baik. Berkaitan dengan anak muda tadi kan, terutama mahasiswa ya, mahasiswa kan kurang aware terhadap isu-isu seperti ini, kayak seperti RUU kefarmasian. Nah, bagaimana sih sikap yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa sebagai calon apoteker dalam mengawal RUU kefarmasian ini? Ya, kalau sikapnya sebagai mahasiswa memang butuhnya adalah peduli, gitu ya. Jadi, gimana
ini juga nantinya akan menyangkut masa depan mereka gitu ya. Nah, di undang-undang kefarmasian dia juga untuk mewadahi fasilitas bukan fasilitas ya, sektor pekerjaan apa saja yang bisa mereka lakukan. Dan kalau misalkan tidak dipayungi secara undang-undang bahwa yang bisa melakukan pekerjaan itu adalah tenaga kefarmasian, nah takutnya nanti diambil alih oleh tenaga kesehatan lain. Contohnya seperti mungkin salah satu tempat praktek itu kan di fasilitas pelayanan kesehatan ada di puskesmas gitu ya. Obat yang di puskesmas itu yang berpraktek adalah apoteker. Karena memang kalau misalkan dari segi tenaganya memang mungkin kan Indonesia ini luas sekali ya. Nah, kalau misalkan teman-teman apoteker atau mungkin tenaga kefarmasian itu tidak ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dan memang tidak dilindungi oleh undang-undang untuk bahwa tempat kesehatan tersebut itu perlu ada tenaga kefarmasian, maka bisa diambil alih oleh tenaga kesehatan lain, gitu ya. Contohnya mungkin seperti perawat atau bidan atau yang lainnya. Jadi pedulinya kenapa? Pedulinya karena itu nanti untuk payung hukum tempat kita berpraktek, masa depan kita, gitu ya, masa depan kalian. Gitu. Kalau kita sih sekarang kita udah ada tempat kerjanya nih, nah kalian nih perlu nge-save tempat kerjanya, gitu. Karena setelah nanti kalian lulus, persaingan dunia kerja itu juga cukup lumayan, gitu ya. Saya rasa pentingnya itu sih. Semua dari 100 orang mungkin hanya beberapa orang saja yang terkait masalah-masalah hal-hal. Saya sering-sering ajak teman-teman diskusi lah terkait masalah ini. Teman-teman yang mungkin kelihatan tidak peduli coba diajak diskusi terkait masalah perundang-undangan. Jadi apalagi nanti mungkin sekarang kita tidak tahu apa gunanya gitu, kita paham tentang itu. Tapi di saat nanti pada saat setelah kita praktek bekerja itu sangat penting gitu. Jadi kadang apapun yang kita lakukan kan pasti diatur dalam undang-undang. Contoh kecil ya, misalnya kita bikin surat izin praktek apoteker misalnya. Terus syarat-syaratnya itu kan adanya dalam peraturan pemerintah, Permenkes, undang-undang, adanya kan di situ. Jadi kita harus benar-benar care terkait hal-hal seperti itu. Contoh kecilnya saja gitu. Nah, apalagi ini yang memang RUU ini yang memang membahas terkait bagaimana hajat hidupnya kita sebagai tenaga kefarmasian gitu kan. Jadi ya memang harus aware memang terkait masalah ini. Mungkin sibuk praktikum ya. Mungkin. Tugasnya Online. banyak soalnya. Ini masih online Kak, jadi virtual. Masih online. Iya, masih ketemunya virtual. Nah ini mungkin balik lagi ke RUU Kefarmasian tadi. Dan pertanyaan terakhir terkait RUU Kefarmasian. Nah, masih adakah harapan bagi RUU Kefarmasian ini untuk bisa masuk ke prolegnas prioritas 2022? Dan jika kemungkinan nantinya ditolak, kiranya apa penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan kembali gitu untuk mengawal RUU ini agar segera dilegalkan, seperti itu? Ya, kalau saya sih positive thinking aja ya, ini bisa tembus. Ya kita tetap berjuang, kita tetap berusaha untuk bagaimana RUU Kefarmasian ini goal. Jadi ya kita ya semua selain kita pendekatan terhadap orang-orang yang memiliki kepentingan di atasnya, dalam artian memiliki memiliki apa istilahnya, orang-orang yang memang tugasnya memang untuk bisa menggolkan ini gitu. Jadi harapannya RUU ini bisa goal dan kita tetap sama-sama berjuang, teman-teman di PPIAI tetap berjuang, teman-teman di YPG juga mendorong teman-teman PP untuk tetap bisa menggolkan RUU Kefarmasian. Teman-teman Isma Farsi pun harus tetap ikut terlibat dalam proses ini gitu. Apalagi teman-teman mahasiswa ini sebagai gerakan, jadi mungkin nanti dikawal lah kita yang berusaha untuk menggolkan RUU Kefarmasian. Ya kita positive thinking saja bahwa ini bisa tembus ya, semoga aja di 2022 kita bisa masuk ke prolegnas. Sepakat Kak Imam. Jadi memang kita harus positive thinking, kita tetap berusaha gitu ya. Berusaha di mana di jalur advokasinya masing-masing gitu ya. Kalau memang kalau kita kan daerah ya, dari daerah kita ngawal hingga
Gimana caranya kita bisa melakukan advokasi hingga ke pusat gitu ya. Dari masing-masing organisasi, kalau kita dari IPG, kita juga bisa bergerak di jalur advokasinya. Kemudian dari ISMA Farsi juga bisa bergerak ya. Dan memang mahasiswa itu agen pergerakan ya. Betul. Yang senior-senior ini yang membahas dengan matang, yang kalian yang istilahnya apa? Cheerleader-nya, berusaha Ya. supaya tetap maju gitu ya. Semangatnya tetap dijaga biar nggak kendor semangatnya gitu. Jadi tetap sambil berjuang gitu ya, sambil positive thinking. Harapannya apa? Harapannya teman-teman nggak punya pikiran buruk ya. Pikirannya yang buruk-buruk itu tolong dibuang. Berpikiran gimana caranya kita bisa bersatu, kemudian kita bisa mendukung maju ke depan gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa mohon jangan didengarkan hal-hal yang buruk gitu ya tentang profesi kita, tentang organisasi profesi kita, tapi tetap berjuang gitu di jalur advokasinya supaya kita bisa maju bersama gitu. Jangan sampai kalian ini mendengarkan pikiran-pikiran buruk sehingga kita terpecah belah. Harusnya kita bersatu dan kita maju, mendukung maju ke depan gitu. Tolong jangan didengarkan hal-hal yang tidak baik dan hal yang buruk, tapi gimana caranya kita bisa bersatu dan supaya goal maju ke depan. Ya, Saya rasa itu yang paling penting. Jadi nanti teman-teman persiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi dunia kerja. Ya, itu juga. Jadi sekarang nanti setelah ini mau apa? Mau bikin apotik, mau kerja di rumah sakit, mau kerja di industri. Jadi sekarang teman-teman sudah pikirkan. Ya. Jadi untuk terkait masalah undang-undang kefarmasian, RUU kefarmasian, jadi jangan khawatir teman-teman. Ke depannya insya Allah ini kefarmasian, tenaga kefarmasian akan lebih baik lagi lah. Semoga aja. Ya, dan pesannya juga buat teman-teman mahasiswa, tolong belajar dengan baik gitu ya. Dalam artian nanti kalau misalkan kalian berpraktek, semua yang kalian dapatkan selama kuliah itu dibawa. Dan juga belajar itu nggak hanya pada saat kita kuliah aja gitu ya. Begitu kita lulus, kan skop pekerjaannya itu kan sangat luas ya, farmasinya macam-macam. Dan di situ dibutuhkan untuk mendalami. Bagaimana kita bisa profesional itu kita tetap harus bisa long life learner ya. Kita terus belajar supaya kita bisa profesional di bidang kita. Nah, ketika kita profesional, masyarakat akan menilai kita lebih gitu ya. Nah, itu saya rasa juga penting. Itu. Jangan lupa tetap belajar, menekuni hal yang kita lakukan gitu ya. Kalau memang nanti kalian kerjanya di mungkin industri gitu ya, tolong profesional di situ supaya kita lebih dikenal dan organisasi kita lebih maju. Gitu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih banyak dan ternyata sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Kak Yustin dan juga Kak Imam yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Baswara, dan jangan bosan-bosan. Misalkan nanti ke depannya bakal diundang lagi di podcast Baswara, dan sudah berbincang-bincang mengenai RUU Kefarmasian kepada kawan Baswara semuanya. Nah, untuk kawan Baswara jangan lupa untuk follow Instagram @ismafarsi_batarajatim dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah mengudara bersama kami kawan Baswara. Terima kasih telah mengudara bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan Baswara selanjutnya.